Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki. Di sebuah desa kecil bernama Desa Menoreh, terdapat rumah kos milik seorang janda parubaya bernama Bu Sari. Rumah itu menjadi tempat tinggal 4 siswi SMA yang berasal dari desa tetangga, Desa Karangjati. Mereka adalah Citra, Maya, Hana, dan Nina. Keempatnya menyewa kamar kos di sana karena jarak rumah mereka ke sekolah cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan dengan kendaraan. Meski tinggal di bawah satu atap, Citra jarang berbaur dengan 3 temannya. Dia lebih sering mengurung diri di kamar untuk belajar. Prestasi akademiknya memang luar biasa, membuatnya menjadi salah satu siswa paling cemerlang di sekolah. Namun, keunggulan itu justru membuat Maya, Hana, dan Nina iri. Mereka sering memperlakukan Citra dengan buruk, memaksanya mengerjakan tugas sekolah mereka dan melakukan pekerjaan rumah kos. Jika Citra menolak, mereka tak segan memberinya hukuman. Puncaknya terjadi ketika Maya mengetahui bahwa pria yang ia sukai, Ardi, ternyata menjalin hubungan dengan Citra. Kemarahan Maya tak terbendung. Suatu sore, dia mengajak Hana dan Nina untuk mengkonfrontasi Citra di ruang tengah kos. Plak, tamparan keras Maya mendarat di pipi Citra, membuat gadis itu terhuyung. "Kamu itu cuma anak kampung miskin yang sok pintar, berani-beraninya kamu pacaran sama Ardi," hardik Maya dengan penuh kebencian. Aku nggak salah apa-apa," sahut Citra dengan suara gemetar. Air matanya mulai mengalir. "Berani jawab lagi, ya?" Maya menjambak rambut Citra, sementara Hana dan Nina menertawakan kejadian itu. Setelah puas merundung, Maya tiba-tiba mengusulkan sesuatu. "Kita main ludo aja, gimana?" ujar Maya. "Ludo?" tanya Nina, bingung dengan perubahan sikap Maya. "Iya, tapi ada aturannya," jawab Maya sambil menyeringai licik. "Yang bidaknya dimakan, bakal kena tampar," katanya dengan mimik jahat. Hana dan Nina setuju tanpa ragu. Mereka menyeret Citra ke ruang tamu, memaksanya duduk dan ikut bermain. Meski awalnya menolak, Citra tak punya pilihan. Permainan dimulai dengan penuh tawa dari Maya dan teman-temannya, sementara Citra hanya bisa menahan cemas. Permainan itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Citra. Maya, Hana, dan Nina sengaja bekerja sama untuk memastikan bidak Citra terus masuk kandang. Berkali-kali, Citra harus menerima tamparan keras, membuat pipinya memerah dan membengkak. Namun, keberuntungan akhirnya berpihak pada Citra. Dia berhasil memakan bidak Maya. "Sekarang aku harus menampar kamu, kan?" tanya Citra dengan suara pelan, tangannya gemetar. "Buruan, gak usah banyak omong," balas Maya dengan nada menantang. Plak! Tamparan Citra mendarat di pipi Maya. Meski tidak terlalu keras, Maya merasa dipermalukan. Wajahnya memerah, bukan karena tamparan, tetapi karena amarah yang meluap. "Beraninya kamu tampar aku," Maya berteriak, lalu mendorong Citra hingga terjatuh. Bersama Hana dan Nina, dia menyeret Citra keluar menuju kolam renang di belakang rumah kos. "Tolong, jangan, aku nggak bisa berenang," teriak Citra, mencoba melawan, namun Maya dan yang lain tak peduli. Mereka melemparkan tubuh Citra ke kolam dengan paksa. Tubuh Citra terjun bebas ke dalam air, membuat percikan besar. Citra berusaha menggapai permukaan, tetapi Maya mendorongnya kembali ke dalam air. Tawa mereka terdengar riuh, sementara Citra mulai kehabisan tenaga. Napasnya tersengal, dan tubuhnya perlahan tenggelam. "Udah, Maya. Dia bisa mati," seru Nina. Tiba-tiba, merasa panik, Maya dan Hana segera menarik tubuh Citra keluar dari kolam. Namun, saat mereka membaringkannya di tepi, Citra tidak bergerak. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dia nggak napas," jerit Hana dengan suara gemetar. "Gimana ini? Kita bakal ketahuan." Nina panik dan mulai menangis, tubuhnya bergetar hebat. Maya, yang biasanya penuh percaya diri, tampak panik. Namun, dia dengan cepat mengambil keputusan. "Kita bawa dia ke danau di hutan belakang. Bilang aja dia kecelakaan tenggelam di sana," ujarnya lirih namun bernada jahat. Hana dan Nina saling berpandangan, takut tetapi tak mampu membantah. Dengan tergesa-gesa, mereka mengangkat tubuh Citra, memasukkannya ke dalam mobil tua milik Bu Sari,
lalu melaju menuju danau. Setibanya di sana, malam sudah larut. Mereka meletakkan tubuh Citra di tepi air. Namun, sebelum sempat meninggalkan tempat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti danau, diiringi suara gemuruh yang menyeramkan. Tubuh Citra yang semula kaku mendadak bergerak. Matanya terbuka, menatap ketiga gadis itu dengan tatapan kosong penuh dendam. "Kalian pikir bisa lolos begitu saja?" Suara Citra terdengar berbeda, dalam dan menggelegar. Maya, Hana, dan Nina berteriak histeris, mencoba melarikan diri. Namun, langkah mereka terhenti oleh bayangan besar yang muncul dari danau, menyeret mereka satu persatu ke dalam kegelapan malam. Jeritan mereka menggema di udara, sebelum akhirnya sunyi kembali. Esok paginya, warga desa Menoreh menemukan mobil Bu Sari terparkir di tepi danau. Namun, tidak ada tanda-tanda ketiga gadis itu, kecuali papan ludo yang tergeletak di tepi air, dengan noda merah menyerupai darah di atasnya. Pagi itu, suasana desa Menoreh dipenuhi desas-desus. Penemuan mobil Bu Sari di tepi danau menimbulkan berbagai spekulasi. Polisi desa dikerahkan untuk menyelidiki kejadian tersebut, tetapi tidak ada petunjuk yang jelas mengenai keberadaan Maya, Hana, dan Nina. Yang tersisa hanyalah papan ludo yang sudah berubah bentuk, warnanya pudar dan di beberapa tempat terlihat seperti terbakar. Warga desa, yang masih percaya pada hal-hal mistis, mulai menghubungkan peristiwa ini dengan cerita-cerita seram tentang danau tersebut. Bu Sari, yang pulang dari pasar saat mendengar kabar ini, langsung menuju tempat kejadian. Ketika melihat mobilnya dan papan ludo, ia langsung lemas. "Astaga, apa yang terjadi dengan anak-anak itu?" gumamnya sedih, tangannya gemetar memegangi papan tersebut. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat ia menyentuh papan itu. Sekilas, ia mendengar suara tawa nyaring yang menggema di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia segera melempar papan itu kembali ke tanah, wajahnya pucat pasi. Malam itu, di rumah kos, suasana terasa mencekam. Meski tidak ada siapapun di sana, para tetangga mengaku mendengar suara langkah kaki dan bisikan lirih dari dalam rumah. Salah satu tetangga, Pak Dharma, memberanikan diri untuk mengintip lewat jendela. Ia melihat bayangan tiga gadis berjalan di lorong rumah. Namun, yang membuatnya ketakutan adalah bayangan itu tidak memiliki wajah. Dengan tergesa, Pak Dharma melangkah mundur, berdoa agar dirinya tidak diganggu. Sementara itu, di danau, seorang nelayan bernama Pak Tarman yang biasa mencari ikan malam hari, mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Saat ia tengah melempar jaring, ia melihat sesuatu mengapung di kejauhan. Dengan rasa ingin tahu, ia mendekati benda itu dan terkejut mendapati bahwa itu adalah sebuah boneka kecil dengan mata yang tampak hidup. Sebelum ia sempat menjauh, boneka itu bergerak sendiri dan berbicara dengan suara serak. Mereka harus membayar. Pak Tarman lari terbirit-birit meninggalkan perahunya. Keesokan harinya, perahunya ditemukan terdampar tanpa seorang pun di dalamnya. Boneka itu hilang entah kemana. Di sisi lain, Bu Sari yang masih merasa bersalah karena mengabaikan tanda-tanda pertengkaran di antara anak-anak kosnya, memutuskan untuk mencari bantuan seorang dukun terkenal di desa, Embok Sri. Embok Sri dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Setelah mendengar cerita Bu Sari, Embok Sri memutuskan untuk melakukan ritual di rumah kos. Ritual dimulai pada tengah malam. Embok Sri menyalakan dupa dan membaca mantra-mantra kuno. Awalnya, suasana terasa hening, tetapi tiba-tiba pintu rumah tertutup sendiri dengan keras. Angin dingin berhembus, membuat nyala lilin bergoyang hebat. "Arwah Citra ada di sini," ucap Embok Sri dengan suara berat. Dia penuh amarah, tetapi bukan hanya pada Maya, Hana, dan Nina. Ada sesuatu yang lebih besar. Bu Sari menatap Embok Sri dengan cemas. "Apa maksud Embok?" tanyanya, suaranya bergetar. "Danau itu tempat arwah-arwah tak tenang berkumpul. Mereka mengambil Citra sebagai medium untuk membalaskan dendam mereka," jawab Embok Sri. "Jika tidak dihentikan, kemarahan ini akan menyebar," ujar Embok Sri menjelaskan. Sementara itu, di dunia lain, Maya, Hana, dan Nina terjebak dalam kegelapan abadi. Mereka berada di sebuah tempat yang menyerupai rumah kos, tetapi semuanya terasa lebih suram. Dinding-dindingnya berlumuran darah, dan suara tangisan terdengar dari berbagai arah. Maya mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu tidak pernah terbuka. "Ini salahmu, Maya," seru Hana dengan marah. "Kalau saja kita tidak melakukan itu pada Citra, kita tidak akan seperti ini," keluh Hana. "Diam," balas Maya,
tetapi ia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri, dan di depannya berdiri Citra, dengan wajah pucat dan senyum menyeramkan. "Kalian ingin bermain ludo lagi?" tanyanya dengan nada dingin. Sebelum mereka sempat menjawab, Citra menggerakkan tangannya, dan papan ludo muncul di atas meja yang berlumuran darah. Namun kali ini, bidak-bidaknya berbentuk manusia kecil yang menyerupai mereka bertiga. "Diam," balas Maya, tetapi ia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri, dan di depannya berdiri Citra, dengan wajah pucat dan senyum menyeramkan. "Kalian ingin bermain ludo lagi?" tanyanya dengan nada dingin. Sebelum mereka sempat menjawab, Citra menggerakkan tangannya, dan papan ludo muncul di atas meja yang berlumuran darah. Namun kali ini, bidak-bidaknya berbentuk manusia kecil yang menyerupai mereka bertiga. Permainan dimulai tanpa persetujuan mereka, seolah papan itu memiliki kekuatan sendiri. Setiap kali bida mereka dimakan, luka nyata muncul di tubuh mereka. Maya, yang merasa bahwa ini semua hanya mimpi, mencoba memecahkan papan itu, tetapi ia terpental jauh dan merasakan sakit luar biasa. "Ini bukan mimpi," bisik Citra di telinga Maya. "Ini hukuman kalian." Di dunia nyata, Embok Sri berusaha keras menghentikan kekuatan gelap itu. Ia memutuskan untuk pergi ke danau bersama Bu Sari dan beberapa warga desa yang berani. Mereka membawa persembahan berupa sesajen dan melakukan ritual pembersihan. Namun, saat mereka sampai di tepi danau, kabut tebal kembali menyelimuti. Dari dalam kabut, terdengar suara tawa Citra, yang diikuti oleh tangisan dan jeritan Maya, Hana, dan Nina. "Mereka tidak akan kembali," kata Mbok Sri dengan nada penuh kepastian. "Tapi kita harus memastikan arwah-arwah lain tidak terbangun." Ritual itu selesai menjelang pagi. Kabut perlahan menghilang, dan danau kembali tenang. Namun, papan ludo yang mereka buang ke dalam air tiba-tiba muncul kembali di tepi, utuh tanpa noda. Warga desa memutuskan untuk menguburnya jauh di dalam hutan, tetapi bisikan-bisikan tentang papan itu terus terdengar, seolah ingin kembali dimainkan. Namun, cerita tak berhenti di situ. Seminggu kemudian, seorang pemuda desa bernama Raka yang sedang berburu di hutan, menemukan papan ludo tersebut. Awalnya, ia tidak menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Papan itu terlihat biasa saja, meski sedikit kusam. Raka memutuskan untuk membawanya pulang, berniat membersihkannya untuk dijadikan mainan anak-anak di desa. Saat malam tiba, Raka mulai merasa tidak nyaman. Suara-suara aneh terdengar dari dalam rumahnya. Bisikan-bisikan lirih memanggil namanya, membuat Raka terjaga sepanjang malam. Pagi harinya, papan ludo itu sudah berada di tengah-tengah ruangan, padahal dia yakin telah menyimpannya di rak. Ketika Raka mencoba membuang papan itu, dia mendapati dirinya seperti terhipnotis. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuhnya, dan seolah ada suara yang berkata, "Mainkan aku." Dengan penuh rasa takut, Raka segera memanggil orang tuanya. Namun, saat orang tuanya masuk ke ruangan, papan itu telah menghilang. Pada malam yang sama, papan ludo itu muncul di depan rumah Bu Sari. Seolah-olah dikembalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bu Sari terkejut dan memutuskan untuk membakar papan tersebut. Tetapi, api yang menyala besar tidak mampu menghanguskan papan itu. Sebaliknya, papan tersebut memancarkan cahaya merah dan suara tawa Citra terdengar kembali, kali ini lebih keras. Embok Sri dipanggil kembali untuk membantu. Kali ini, Embok Sri memutuskan untuk mengadakan ritual besar-besaran di seluruh desa, melibatkan hampir seluruh warga. Mereka membuat lingkaran di sekitar papan ludo dan melafalkan doa-doa serta mantra kuno untuk menyingkirkan kekuatan jahat tersebut. Papan ludo mulai bergetar, dan kabut tebal kembali menyelimuti desa. Dari dalam kabut, suara jeritan Maya, Hana, dan Nina terdengar. Mereka memohon ampunan, tetapi Citra muncul di antara kabut dengan mata bersinar merah. "Kalian pikir ini hanya tentang kalian, ini tentang semuanya. Kalian semua bertanggung jawab," katanya sambil menuding ke arah Bu Sari dan warga desa lainnya. Suasana menjadi semakin mencekam. Warga yang berani melangkah maju mencoba berbicara dengan Citra, tetapi mereka terpental oleh angin kencang yang muncul tiba-tiba. Embok Sri menyadari bahwa ini adalah saat di mana kebenaran harus diungkap. "Citra, jika kau masih ada di sini, beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi," ucap Embok Sri dengan suara lantang. Perlahan, sosok Citra berubah menjadi bayangan yang melayang di udara. Ia mulai berbicara, tetapi suaranya terdengar seperti gabungan beberapa orang. "Kalian menutup mata terhadap penderitaan. Tidak hanya aku, tetapi banyak yang telah menjadi korban di sini.
Danau ini, rumah bagi mereka yang dikhianati, ujar sosok Citra. Warga mulai menangis dan memohon ampun. Beberapa dari mereka bahkan berlutut, meminta agar arwah Citra menghentikan amarahnya. Namun, Embok Sri tahu bahwa permohonan saja tidak cukup. Dengan segenap keberanian, dia melanjutkan ritualnya. Dupa-dupa mulai membakar lebih cepat, dan api lilin menjadi lebih terang. Akhirnya, suara-suara mulai mereda, dan papan ludo menghilang seketika. Ketika pagi tiba, desa kembali tenang. Namun, kenangan akan kejadian itu tetap hidup di benak warga. Mereka percaya bahwa kekuatan jahat di danau telah lenyap, tetapi tidak ada yang tahu pasti apakah papan ludo benar-benar telah musnah. Raka, yang merasa bahwa ia ikut bertanggung jawab, memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari kedamaian di tempat lain. Bu Sari menutup rumah kosnya untuk selamanya, dan Embok Sri mengingatkan, kita semua harus menjaga keseimbangan ini, kata Embok Sri kepada para warga. Danau itu akan selalu menjadi pengingat. Jangan pernah abaikan keadilan dan kemanusiaan lagi, ujarnya. Desa Menoreh perlahan kembali ke kehidupan normal, meski setiap malam, warga selalu mengunci pintu lebih awal dan menghindari jalan menuju danau. Tapi satu hal pasti papan ludo itu, kisahnya, dan bayangan Citra, akan selalu menghantui cerita warga desa tersebut. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.